Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Sedap. Sebelumnya, saya mau berterima kasih atas pembakaran uang yang dilakukan oleh Hawasada Mobil. Karena berkat uang yang dibelikan Insto itu, saya bisa kembali membuat film Azab. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Buset, bocil latu-latu berisik kali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Film kesayangan KPI ini dibuka dengan menampilkan dua tokoh utama bernama Rangga dan juga Ratna. Yang kala itu ia berwajah mau membantu orang melahirkan. Ya, Ratna ini bekerja sebagai bidan. Tapi film ini pasti ada salah satu tokoh yang mendajalkan. Siapakah dia? Nah, inilah begundalnya, yaitu Rangga. Di mana ia tak memberikan Ratna bekerja lagi karena membantu meloginkan itu membuat bumi menjadi kelebihan populasi, kata si Rangga. Ya, masuk akal juga sih. Keesokan harinya, Rangga pun mendapatkan bansos untuk membangun infrastruktur di kampungnya. Tapi dimanapun ada bansos, di sana juga ada tukang tilapnya. Siapakah dia? Ya Rangga dong tentunya. Orang apa yang banyak merugikan negara, tapi hukumannya nggak setimpal? Koruptor. Bakso. Sedangkan di tempat Ratna bekerja, ia berwajah berhasil meloginkan satu anak. Buset bapaknya. Mirip Denny Cagur ya. Saya mau bayar, tapi saya punya uang cuma segini. Lah, terus? Kalau mau ngutang aja cuy, nggak perlu basa-basi. Nah, karena Ratna memiliki hati spek malaikat, tentunya dong ia membiarkan saja figuran ini mengutang sepuasnya. Sialan, toh gitu gue juga nggak bawa uang aja ke sini. Kemudian di malam harinya, mulailah si Rangga hati spek dajal ini menilep-nilep uang pembangunan. Namun Ratna yang melihat kegiatan penilepan itu, ia pun langsung mengadu cangkemnya dengan si Rangga. Tapi tentunya pertandingan antara dua cangkem ini dimenangkan oleh si Rangga karena anak mereka menyuruh maknya untuk mengalah. Keesokan harinya mulailah pengupgradean desa yang ditangani oleh anak buah Rangga, kita sebut saja Tono, bersama para builder level 4-nya ini. Tapi Tono yang merasa bahan bangunannya murahan, ia pun curiga kalau ada yang nggak beres. Karena kebetulan Tono memiliki jiwa spek Intel Core I love you. Nah, saat itu ia pun datang ke kantor menemui si Rangga, malah berduaan, sampai mengganggu acara berduaan si Rangga dengan Teh Yuli. Ini muka ibunya, ini hafal banget gue. Biasanya dia meranin jadi dokter loh. Udah pensi kayaknya dia benet-benet orang ya. Tono yang berwajah mencurigai Rangga melakukan penilepan uang bahan bangunan. Ia pun langsung disemprot oleh Rangga dengan mengancam ingin memecatnya jika sekali lagi curiga dengannya. Mendengar hal itu, Tono pun mulai takut mengingat untuk bekerja di sana ia harus menjual sebagian tanahnya. Caks. Alhasil ia pun tunduk aja dengan Rangga. Setelah memarahi Tono, Rangga pun datang ke ladang jengkol miliknya untuk memberikan gaji ke para builder. Namun berwajah amplop itu dibuka, mereka pun ternyata hanya dibayar 100.000 untuk satu kali panen. Gila emang Rangga otaknya di mana dah. Tapi walaupun dibayar segitu aja, para builder ini tetap saja menerimanya dan mau aja lanjut kerja. Karena ya sekarang nyari kerja kebanyakan pakai orang dalam, bos. Iya benar, kita cuma orang kecil, bos yang selalu benar. Noh, denger tuh, asal ada duit auto bener dah. Nah, setelah Rangga pergi, datanglah Ratna ke sana menebar kebaikan karena para builder ini hanya makan nasi dengan kecap aja akibat gaji yang tak seberapa itu. Mendengar curhatan mereka, Ratna pun langsung membagi-bagikan rezeki nomploknya dan coba kalian lihat ini. Kalian harus terima, jangan bu. Kami nggak mau ibu susah. Kebiasaan kita kali kan? Jangan, enggak. Abis itu diambil. Setelah menerima uang itu, barulah para builder ini wajahnya mulai berseri seperti menggunakan Sekali putaran, setengah putaran. Di sisi lain, saat itu Rangga pun kedatangan seorang juragan yang ingin membeli seluruh hasil panennya. Dan penjualan panen itu pun tentunya dilakukan Rangga dengan trik tikus berdasinya karena Rangga diam-diam menaikkan angka timbangannya. Dan gebleknya lagi, figuran ini buset uangnya banyak bet dah. Mau aja deal dengan harga segitu dan langsung membayarnya. Ya maklumlah kebiasaan cowok kalau belanja ya gini. Setelah mendapatkan uang yang super banyak itu, datanglah Ratna ke tempat Rangga karena ia berwajah mendengar curhatan Rangga dari luar tentang teknik tikus berdasinya. Maka dari itu mereka pun langsung adu mekanik. Tapi kali ini si Ratna dibantu dengan dua kekuatan anaknya, namun tetap saja dua kekuatan bocil ini belum cukup kuat untuk menangkal amarah dari Rangga. Sampai-sampai Rangga pun berniat menggedik satu-satu kepala mereka.
Nah, kemudian dari luar datanglah dua beban figuran yang mengatakan kalau banyak warga yang belum bayar hutang di koperasi. Maka dari itu Rangga pun langsung OTW ke lokasi para nasabah dan langsung melakukan penyitaan barang-barang mereka. Namun entah di mana para otak figuran ini bisa-bisanya ia malah menyita sebuah Presto. Buat apa Presto? Kocak. Lalu di tempat lain Rangga juga menyita dua orang netizen sebagai ganti rugi karena tak mampu membayar hutang, dan kejadian itu pun dilihat oleh Ratna. Nah, ketika Ratna ke kantor Rangga, ia pun lalu menculik anak buah Rangga dan menyuruh mereka untuk mengembalikan barang sitaan ke para warga. Tak sampai di sana saja, Ratna juga sampai melunasi seluruh hutang figuran yang punya Presto ini. Emang hati spek malaikat nggak main-main dah. Buset, udah lunasin hutang, sekarang pakai ngasih uang lagi. Gila, pahala seketika stong. Bisa-bisanya nyita Presto. Keesokan harinya Ratna juga mengembalikan dua netizen hitam dan putih ini, dan juga dompet milik seorang figuran yang entah kenapa malah disita sama Rangga. Lalu setelah menebar kebaikan, ia juga melakukan ceramah no jutsunya kedua anak buah Rangga agar mau tobat dan keluar dari kerjaan yang sangat membabikan ini. Singkat waktu, Rangga yang mengetahui para warga bisa tiba-tiba hutangnya lunas langsung mengamuk hampir berubah jadi QB, dan tak lama kemudian datanglah Ratna ke kantornya untuk adu bacot part 3-nya. Namun berusaha adu bacot, sebuah ultika dita rasa Milo pun muncul. Buset, jembatannya meletup real banget. Tapi bukannya berlari untuk memberitahu warga yang lainnya, mereka malah berdiam diri di ketinggian seolah-olah tak pernah lihat banjir. Pasti belum pernah ke Jakarta dah nih orang. Hati-hati bang, hati-hati. Itu kan sandal swallow-nya hampir putus. Kemudian di kantor Rangga yang kepalanya mau meledak sehabis adu bacot, ia pun berusaha ditenangkan oleh Teh Yuli. Loh, tangannya dicontrol dikit bu, jangan nempel gitu. Dan berusaha menempelkan tangannya sejenak, sebuah bencana alam super real pun harus mengganggu kemantapan mereka. Ada di mana ini? Pak RT, kami mau protes. Super real banget bukan? Ini figuran kena banjir bisa-bisanya nggak basah. Saat itu kedatangan para beban figuran ini untuk menuntut pertanggungjawaban si Rangga. Namun Rangga yang memiliki 1000 akal budi pekerti yang luhur, ia pun mengatakan kalau Tono lah yang telah mengtikus berdasarkan dana bansos itu. Sehingga bendungan yang seharusnya level 5 malah dibikin level 1 oleh Kang Tono. Nah, mendengar hal itu, para figuran pun langsung datang ke rumah si Tono dan langsung menggedik si Tono karena akibat ia harta tata seprenata mereka harus tersapu banjir. Kala itu si Tono yang tak terima telah difitnah, ia pun datang ke kantor Rangga dan sekali lagi mengganggu permantapan Rangga dengan Teh Yuli. Di mana Tono ini bilang kalau ia telah mendapatkan bukti-bukti bahwa Rangga telah melakukan korupsi bansos. Dan berusaha melaporkan ke kantor polisi, Rangga pun mengambil sebuah pala ini dan langsung mencolek pundak Tono, hingga Tono pun langsung tershutdownkan. Gila kali kan, apakah itu? Lalu ketika bangun-bangun, ia pun sudah menemukan banyak uang di tempat tidurnya karena sebenarnya saat itu ia sedang difitnah oleh Rangga, seakan-akan Tono sedang ketangkep basah membawa uang hasil korupsi. Alhasil, para figuran yang tak kuat imannya ini pun langsung menggedik si Tono dan Tono pun berhasil dipenjarakan. Nah, keesokan harinya mulailah adu tatap-tatapan antara dua rival ini di mana Rangga sudah siap dengan adu bacot part 4-nya. Tapi kali ini Ratna yang menahan cangkemnya agar tak nyerocos, ia pun tak menghiraukan open war yang dilakukan oleh si Rangga. Hingga di sore harinya, Rangga pun berhasil ketangkep basah sedang bermesra-mesraan dengan Teh Yuli, namun bukannya terketar-ketirkan, melainkan Rangga malah langsung mengulti Ratna dengan menceraikannya sekarang juga. Dan mengusir Ratna bersama anak-anaknya dari rumah si Rangga. Emang gak ada otak nih bapak. Tunggu! Kamu lupa ini? Nih! Ya juga ya, masa orang minggat dari rumah gak bawa koper apalagi tas. Untung si Rangga ngingetin. Nah, beberapa hari kemudian si Tono pun berhasil dibebaskan karena Ratna menjadi saksi kalau Tono tak bersalah. Lalu setelah bebasnya Tono, ia pun langsung menggenjutsu otak para warga hingga akhirnya terbentuklah skuad Tono yang siap melibas habis si Rangga. Di sisi lain ada dua anak dari Ratna yang melihat bapaknya sedang indohoy bersama wanita lain. Hasil mereka pun langsung melaporkan bapaknya ke kantor polisi. Sampai tanpa mengucapkan kata halo dek, Rangga pun langsung diundang ke kantor polisi atas laporan KDRT yang dilakukannya. Kala itu Rangga pun menjemput Ratna di tempat kerjanya dan berhasil mengetahui kalau dua begundal inilah yang melaporkannya ke kantor polisi. Dan saat itu Rangga pun sempat ingin menggedik anaknya namun berhasil dilerai oleh Ratna.
Lalu sebelum pergi, Ratna pun sempat berpelukan dengan anaknya karena ia memiliki firasat yang tak enak akibat harus menaiki Avanza Speintel milik si Rangga. Ya, anggap aja salam perpisahan lah. Dan benar aja ketika di jalan, Rangga pun menancap gas mobilnya hingga limit, apalagi mobil tersebut sudah dipasangi turbo yang lebih cepat dari cangkem doi kalian ketika lagi marah. Hingga melewati sebuah tikungan, mobil Rangga pun sampai mengeluarkan teknik ngedriftnya. Dan karena saking kencangnya mobil ini, loh, kok speedometernya 0. Mobilnya nggak jalan dong, baru aja dibilang kenceng. Ya kalian lihat aja lah apa yang akan terjadi sekarang. Buset, ini real sebenarnya guys, cuman karena gambarannya 3GP aja, jadi kayak fake gitu jadi gambarannya. Motonya ada mobil Speintel jatuh ke jurang, para figuran pun langsung berbondong-bondong ke sana melihat mobil yang sangat realistis ini terbakar. Kala itu beruntung si Ratna telah ditemukan dengan kondisi tanpa noda darah apalagi kebakar sama sekali, ya pokoknya bersih seperti habis dibaiklin, tapi bisa-bisanya ia dinyatakan sudah terbennetkan. Kok bisa gitu? Kan mobilnya kebakaran. Coba lihat, jenazahnya Bu Sinta seperti orang yang sedang tidur. Lah, emang biasanya jenazah kayang gitu? Setelah jenazah si Ratna ditemukan, kini giliran si beban Rangga yang belum ditemukan. Namun setelah mencari hingga titik darah penghabisan, para warga pun berhasil menemukan Rangga yang jenazahnya malah rebahan santuy di atas pohon. Ini kok bisa lagi di atas pohon? Kenapa mentalnya ke sana dah? Singkat cerita, ketika memandikan jenazah, terlihatlah perbedaan tempat pemandian mereka, di mana untuk si Rangga berisi efek asap tronton. Ya mungkin begitulah gelapnya hidup beliau ketika masih login. Sampai para figuran pun kesusahan memandikannya karena harus sambil menutup hidung mereka. Itu nutup hidung apa beatbox? Kok mulutnya yang ditutup bang? Sedangkan di tempat si Ratna terlihat pemandiannya adem-adem aja, bahkan cerah berseri seperti masa depan saya, asik. Nah setelah sekitar 1 jaman mengurut kulit badak si Rangga karena saking tebalnya daki yang dimilikinya, apalagi efek asap knalpot yang semakin tebal itu sampai-sampai membutakan pandangan para figuran yang telah pakai insto ini. Alhasil si Rangga pun dimandikan seadanya. Kemudian ketika akan dikafankan, kita bisa lihat perbandingan kedua efek yang real banget ini. Satunya efek knalpot, satunya efek rapika. Nah saat membawa jenazah ke pemakaman, badan figuran ini pun seketika menjadi encok karena saking beratnya membawa dosa si Rangga ditambah dosa-dosa mereka. Jadinya Pak Ustadz pun memiliki ide dengan menukar mereka untuk membawa keranda Bu Ratna aja. Lah apa bedanya, kan sama-sama bawa keranda. Dan berusaha menukar job, tiba-tiba angin topan pun berhembus dengan sangat real hingga menggiring para figuran ini untuk membuang jenazah si Rangga ke sungai Ciliwung. Nah ketika para figuran ini turun mencarinya, tiba-tiba jenazahnya nggak ada. Jenazah si Rangga pun malah berflikar ke sungai Kalimantan. Pak Ustadz udah capek-capek nunjuk dari tadi nggak dilihat-lihat. Setelah ketemunya mayat si beban, tiba-tiba muncullah gagak milik Itachi yang menggunakan kage bunsin, dimana bukannya mengambil keranda lalu pergi, ngapain Bambang? Para figuran pun malah diam saja di sana sambil hush, yang entah gunanya buat apa, ya dikira kucing kali ya. Nah singkat waktu saat gagak Itachi yang super duper real itu pergi, malam harinya barulah mereka bisa sampai ke pemakaman. Gila, berapa lamakah ngusir burung? Tapi berusaha mengubur, datang lagi masalah baru karena jenazah si Rangga beban lagi-lagi mengeluarkan air hingga jenazahnya tenggelam di pemakaman. Nah, para warga yang sudah tak kuasa menahan lamanya syuting film ini, mereka pun memutuskan mengubur saja si Rangga agar cepat-cepat dapat bayaran. Alhasil si Rangga pun akhirnya bisa dimakamkan. Namun lagi-lagi ketika para figuran pulang, kita pun diperlihatkan kondisi neraka yang secara live disiarkan oleh kameramen yang saking setianya sampai nyusul ke neraka. Gila, setia kali nih orang. Oke, pesan immortal yang bisa saya pelajari di sini, ternyata untuk bekerja sebagai kameramen film azab, kita diharuskan memiliki dosa yang cukup agar bisa melakukan syuting di neraka bersama pemain utama yang terkena azab. Dan selain itu ada juga kameramen yang harus banyak-banyak berbuat kebaikan, ya pokoknya hati spek malaikat lah, agar ia bisa live syuting di surga untuk menyorot pemeran utama yang tak terkena azab. Atu-latu tai.